Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Misanul Bekovic, NIM digit terakhir 049. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai routing dinamik. Di sini saya sudah melakukan rancang bangun router. Ini skenario-nya. Yang pertama, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP versi 2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Ini untuk gambar tugasnya, dan saya sudah rancang bangun di samping. Setelah itu kita ke langkah kedua, langkah percobaan buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway, router, IP address PC, network PC, dan gateway PC. Pada praktikum saya sudah merancangnya. PC1 sudah saya kasih IP, begitu juga dengan gateway-nya. Ini versi internet 0, IP-nya sudah saya setting 1.1, 126, gateway-nya 192.168.1.62, dan untuk PC2 sama, gateway-nya 1.126, IP-nya 0.65/26. Dan untuk PC3 juga sudah saya setting, IP-nya 253, untuk gateway-nya .254. Begitu juga dengan servernya sudah saya setting. Untuk router 1, bentar kita lanjut. Kedua, isi network routing RIP setiap router sebagai berikut. Untuk pengisian RIP-nya saya sudah ganti dari routing statik menjadi routing dinamik versi 2, yaitu bagian RIP ini, RIP routing sudah terlihat versi 2, dan ini sudah saya isikan networknya. Untuk router 2 juga sudah saya isikan. Ini router 3 sudah saya isikan juga. Setelah itu kita ke skenario 3. Setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Ini untuk penggantian routing statik ke dinamik ya. Ini untuk langkah kedua sudah saya lakukan. Setelah itu sudah saya save juga. Untuk merestart, ini untuk restartnya sudah saya restart. Ini untuk yang langkah ke-6, untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada CLI router. Setiap router show IP route. Show IP route. Bentar, saya save dulu. Global setting save. Kita coba. So IP route. Ini ya. Untuk show IP route-nya sudah terlihat pada bagian ini. Gateway-nya terhubung 12.0.0.0/24 melalui IP 12.12.12.0
Sedangkan untuk IP router kedua 13.0.0.0 124 melalui IP network 13.13.13.0. Untuk router 3 23.0.0.0 124 melalui router IP 23.23.23.0. Begitu juga untuk servernya 33.0.0.0 ini sudah berjalan ya. IP-nya juga sudah. Kita lanjut ke router 2 dulu. Setting, save, setelah save kita lihat show IP route. Ini juga sudah terus berjalan, sudah sesuai juga. Router 1, 2, 3 juga, server 1, server 2, PC 1, PC 2, dan PC 3 sudah sesuai, IP-nya sudah terhubung. Router 3 kita cek, kita save terlebih dahulu, kita ketik show IP route. Ini juga sudah berjalan, sudah sesuai. IP router 1, 2, 3 melalui gateway yang sudah ditentukan, dan server 1 dan server 2 IP-nya sudah ke setting juga, dan melalui IP network yang sudah ditentukan P1, P3. Sudah, kita lanjut ke simulasi selanjutnya. Pindahkan mode simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list IP version 4 ke ICMP. Langkah pertama, kirimkan simple paket PDU dari PC1 ke PC2, PC1 ke PC3, PC1 ke server 1, PC1 ke server 2. Lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Dari server 1, dari PC1 ke semuanya. Ke mode simulasi, kita edit filter, pilih ICMP, sudah selesai. Kita lanjutkan kirim simple PDU dari PC1 ke PC2. Jalankan melalui router 1 menuju ke PC2, dikembalikan lagi, selesai, sukses. Selanjutnya PC1 ke PC3 melalui router 1 menuju ke router 2, dilanjutkan ke PC tujuan, lalu dikembalikan. Setelah sukses, selanjutnya PC1 ke server 1 berjalan melalui router 1, dikirimkan lagi. Mohon maaf sebelumnya tadi ada kendala jaringan. Kita lanjutkan. Ini dari PC1 ke server 1 dilanjutkan ke router 3 menuju ke server 1. Selesai, dikembalikan lagi ke pengirim. Sudah sukses. Kita lanjutkan ke PC1 menuju ke server 2, menuju ke router 1, menuju ke router 3, ditujukan ke server 2, lalu dikembalikan lagi. Untuk simulasi PC1 selesai, dilanjutkan ke kirim sampel PDU PC3 ke PC1, PC3 ke PC2, PC3 ke PC server 1, PC3 ke server 2. Kita lanjutkan sampel PDU PC3 ke PC1, dikirimkan melalui router 2 menuju ke router 1, lalu dikirim ke PC tujuan. Setelah itu dikembalikan lagi. Selesai. Setelah sukses, kita kirimkan lagi simbol PDO ke PC3 menuju PC2. Ini sama router, tujuannya cuma beda PC. Setelah selesai, dikembalikan lagi. Setelah sukses, kita ke pindah pengiriman PC3 ke server 1. PC3 menuju router 2, menuju ke router 3 yang paling dekat,
lalu ke server 1. Tujuannya setelah selesai dikembalikan lagi ke pengirim. Sukses, dilanjutkan ke PC3 ke server 2. Mengirim ke router 2, dikirim lagi ke router 3, lalu kembalikan ke tujuannya server 2. Setelah selesai dikembalikan ke PC tujuannya pengirim. Selesai, sukses semua untuk simulasi dari PC3. Kita delete, kita menuju simulasi ke server 1, kirim server 2, server 1 ke PC1, server 1 ke PC2, dan server 1 ke PC3. Ini melalui server 1. Server 1 kirim ke PC1, kita jalankan menuju router 3, menuju ke router 1, lalu dikirimkan ke tujuan yaitu PC1. Selesai, dikembalikan lagi ke pengirimnya. Setelah sukses, kita lanjutkan server 1 menuju ke PC2, server 1 menuju ke router 3, dilanjut ke router 1, dikembalikan ke PC2. Setelah selesai, dikembalikan lagi ke server 1, server pengirim. Sukses, kita lanjutkan lagi server 1 ke server 3, ke PC3. Jalankan menuju ke router 3, lalu menuju ke router 2, setelah itu menuju ke tujuan yaitu PC3. Setelah selesai, dikembalikan lagi melalui lintasan tadi menuju ke server 1. Selesai. Tadi untuk pertama server 1 menuju ke server 2 belum saya laksanakan. Kita jalankan terlebih dahulu. Server 1 menuju ke server 2. Ini sama router, tidak perlu menyeberangi router lain. Selesai, sukses juga. Untuk simulasi pengiriman PDU-nya sudah selesai. Dilanjutkan ke poin 8, yaitu setelah selesai membuat simulasi pada poin ketiga, kembalikan ke mode real time. Lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Lalu amati hasil penelusuran routernya. Ini tracing dari poin ke-7 ya. PC1 ke semua tujuan. Kita kembali real time. Kita lakukan tracing ke PC1 terlebih dahulu. Ini PC1 nya kita tracing. IP PC2 192.168.1 titik untuk PC2 yaitu 64. Bentar, ini berjalan ya simulasinya. Tracer komplit hanya melalui satu router. Dilanjutkan tracer ke PC3. Tracer 192.168.1 titik untuk PC3, alamat HP-nya 128. Enter. Tracer komplit. Ini melalui dua router. Ke router 1 dilanjutkan ke destinasi alamat IP-nya router 2 12.12.12.2 ini ya. Lanjutnya tracer ke server 1. Server 1 IP-nya 33.33. Titik IP server 1 yaitu
1. Bentar. Ini tracer komplit. Pengirimannya melalui PC1 menuju ke router 1 itu melalui IP 13.13.13.3 menuju ke router 3-nya seperti itu. Lalu ke server satunya. Kita lanjutkan ke tracer server 2-nya. IP-nya 43.43.43.1. Tracer komplit juga, ini sama, destinasinya ke routernya melalui IP 13.13.3. Setelah selesai kita tracer yang PC3 ke semuanya ini dari PC3. Kita tracer ke PC1 168.1.1. Bentar, ini tracer komplit ya, melalui router IP-nya 12.12.12.1. Dilanjutkan ke tracer PC2 192.168.1 IP PC2 64. Tracer komplit, sama jalurnya, cuman beda destinasi, yaitu PC2. Selanjutkan ke server 1. Server 1 alamat IP 33.33.33.1. Berhasil melalui router 2 ke router 3 yang memiliki IP 23.23.23.3. Lanjut ke destinasinya yaitu server 1. Lanjutkan tracer ke server 2. IP 43.43.43.1. Ini tracer komplit melalui router 2 menuju ke router 3 yang memiliki IP 23.23.23.3, lalu menuju ke destinasi lain yaitu server 2. Setelah selesai, kita lanjutkan simulasinya. Tracing dari server 1 ke server 2, dari server 1 ke semuanya. Kita coba 192.168.1 untuk IP1, untuk PC1. Ini tracing komplit ya, melalui router IP 13.13.13.1. Dilanjutkan tracer 192.168.1 IP PC2 64. Bentar, ini juga melalui IP 13.13, cuman destinasinya menuju ke PC2. Dilanjutkan ke PC3. 192.168.1
1 IPv3.128. Tracing complete. Ini beda router jalannya, IP-nya 23.23.23.0. Setelah selesai, kita terakhir yaitu server 1 tracer ke server 2. Tracer IP server 2 43 titik 1. Ini komplit hanya melalui satu router. Setelah selesai untuk tracingnya, kita lanjutkan ke simulasi ke-9. Buat skenario jalur routing router 1 sampai router 3 jalur putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan router 1 menuju ke sampai router 3. Misal interface serial router 3 arah ke router 1. Kemudian tunggu sekitar 15 sampai 12 detik. Oke, ini saya putuskan terlebih dahulu. Kita delete. Kita pilih ini, kita delete ya. Tunggu terlebih dahulu sekitar 20 detik. Lalu kita coba kirim dari PC1 ke server 1 ini melalui router mana mode simulasi. Ini tetap ICMP. Kita coba kirim sampel PDU PC1 menuju ke server 1. Jalankan router 1 ini sudah benar melalui router 1 menuju ke router 2, lalu dihubungkan ke server 1, lalu dikembalikan. Komplit. Setelah komplit, kita coba ke server 2. Ini sama saja, cuma destinasinya server 2 sama router aja. Router 1 menuju ke router 2, dilanjutkan ke router 3, lalu menuju ke server 2. Setelah selesai, dikembalikan lagi ke pengirimnya. Komplit. Setelah komplit, kita coba tracing. Sebentar, saya jeda terlebih dahulu, ada kereta. Tracer ke server 1 33 titik 1. Tidak bisa ya. Oh, ini belum selesai. Kok untuk IP routing dinamiknya sudah berhasil. Pengiriman sampel PDU dari PC1 menuju ke server 1. Kita coba putuskan yang bagian router 2 menuju router 3. Kita hapuskan, kita tunggu terlebih dahulu 20 detik. Setelah itu lakukan pengujian sampel PDU pengiriman dari PC3 menuju ke server 1. Lalu kita jalankan menuju ke router 2, dikirimkan ke router 1, lalu dikirimkan ke router 3 menuju ke destinasi yaitu server 1. Setelah selesai, dikembalikan lagi. Sukses. Selesai.
Intinya sama, cuman untuk pengetesannya ini pengiriman dari Simple BDO ini PC3 ke PC1, PC ke PC2, ke server 1 dan ke server 2. Dan ini sudah sukses dari PC1 ke server 1, artinya sudah berjalan dengan tugas yang ditentukan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.